yang jelas ini kalau Anda paham ya tidak sepakat dengan Gus Hasan ya. Gus Hasan yang terlalu memaksakan diri untuk sebagai bentuk dalil kitab sezaman, padahal Kiai Imad tidak menggunakan kitab ini. Itu yang saya jelaskan. Kemudian yang paling terakhir, Gus Hasan, sebelum Anda memahami, cobalah diteliti dulu bacaannya dulu. Ya saya belum tentu benar juga, tapi saya mendengarkan konten jenengan Gus Hasan, itu banyak bacaannya agaknya dipelintir seperti itu, tapi ya agak penting lah. Bacaan itu yang penting pemahamannya. Ya bukannya agak penting secara 100% tidak, akan tapi perlu juga kita tahu membaca kajian ilmu nahwu dan kemudian kita mengkontekstualkan dan menerjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudaraku, para subscriber dan para netizen yang budiman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kuat iman dan meningkat ketakwaannya, serta rasa kasih sayang persaudaraannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada salah satu teman YouTuber yang mengomentari perdebatan saya dengan Kang Zaini. Ya, tentunya perdebatan yang sehat tanpa mencela satu sama lain, karena tujuan kita adalah mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi saya berterima kasih telah mengoreksi tentang kekurangan dari bacaan kitab saya. Mungkin ada yang salah menurut beliau, tapi alhamdulillah kata beliau, secara pemahaman tidak ada yang salah. Akan tetapi begini, pada titik permasalahan yang beliau singgung tentang perdebatan saya dengan Kang Zaini ini, saya dianggap memaksakan diri menggunakan takbir dalam kitab Al-Muntaqa halaman 8 untuk menyatakan keharusan adanya kitab sezaman. Padahal di dalam takbir tersebut tidak secara soreh menyebutkan kitab sezaman. Itu poin permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua adalah perspektif antara saya dengan Kang Zaini atau dengan yang menanggapi barusan ini tentang makna al-bayyinah menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya. Jadi saya tanggapi dulu yang pertama, kenapa saya menggunakan takbir dari kitab Al-Muntaqa di halaman ke-8 yang bunyinya wala budda minat tanwihi ila anna jami'a kutubil ansabi la yumkinu an takuna kamilatan fal kamalu lillahi wahdah ila akhirih. Jadi dari kalimat pertama ini sebenarnya ini mengisyarahkan bahwasanya kita harus berhati-hati. Tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa sempurna sudah. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah saja. Dan manusia ini punya potensi salah dan juga benar. Kebenaran yang dibawa oleh manusia itu berpotensi salah. Kesalahan yang dibawa oleh manusia itu juga ada benarnya. Begitu kira-kira. Maka beliau memberikan contoh, ya, misalkan saya menyebutkan ada 5 orang anak, ada 5 orang anak yang dimiliki oleh 1 orang laki-laki, maka itu tidak menutup kemungkinan dia itu masih memiliki saudara atau anak-anak atau cucu-cucu yang tidak pernah disebutkan oleh
para ulama ahli nasab, sebagaimana yang saya temukan dalam catatan-catatan para ulama, yaitu fil masadir, ya. Nah, akan tetapi untuk menambahkan saudara dari kelima orang anak yang dimiliki si rojul tadi, atau untuk menambahkan nama saudara atau anak atau cucu, itu yahtaju ila bayyinatin, membutuhkan bukti. Ya, membutuhkan bukti. Bayyinah ini kalau di dalam kitabnya Kiai Imad saksi, gitu loh. Tapi di sini saya mengartikan bukti, ya. Kenapa? Karena yang dibahas ini orang yang sudah lampau, bukan kemarin, bukan tahun lalu, bukan 10 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, tapi berabad-abad yang lalu, maka bukti yang dibutuhkan. Jadi bukan saksi, karena kalau saksi nanti konotasinya itu orang. Tapi kalau bukti itu ada referensinya, gitu loh, referensi catatannya, gitu loh. Nah, kemudian beliau juga melanjutkan pernyataannya, fakadzalika man dzakartuhum fi kitabi hadza, dan demikian juga orang yang telah saya sebutkan terhadap mereka itu di dalam kitab saya ini, mimman asortuhum, yaitu dari orang yang hidup sezaman aku dengan mereka, yaitu orang yang aku dan mereka itu hidup sezaman. Artinya beliau mengetahui nih bahwa orang ini yang hidup sezaman dengan dia punya anak 5. Dia tahu, taunya bukan hanya sekedar tahu, karena kama wajadtu fil masadir. Nah, al-masadir ini ya sepakat dengan Kang Zaini, ya, karena maknanya al-masadir itu artinya bisa dari catatan, bisa jadi informasi dari ulama-ulama sezaman, bisa dari yang bersangkutan langsung, artinya yang kredibel, gitu loh, sumber-sumber yang kredibel yang dia temukan, gitu loh. Nah, kemudian qad ya'ti min ba'dihim ikhwatun wa auladun wa ahfadun. Terkadang bisa jadi orang yang saya ketahui semasa hidup saya dan dia itu hanya punya anak 5, ya. Nah, ini berandai-andai saya nih, seandainya saya berpindah tempat, tidak menetap di situ lagi, atau seandainya saya sudah meninggal, tidak sempat melihat qad ya'ti min ba'dihim, yang kadang-kadang akan datang setelah kelima orang ini, apa? Ikhwatun wa auladun wa ahfadun, yaitu dia baru punya adik lagi. Setelah 5, ternyata si rojul ini punya anak lagi. Artinya 5 orang itu punya adik baru. Gitu loh. Atau di antara kelima orang anak ini, wa auladun, punya anak lagi, gitu loh. Wa ahfadun, atau setelah punya anak, punya cucu, gitu loh. Mim ba'dihim, gitu loh. Nah, setelah saya ketahui mereka di masa hidup saya, gitu loh. Kan gitu ya. Mimman asortuhum, ya, gitu loh. Nah, kemudian fa'arju mimma yakum min ba'di bi'amali kitabi fil ansabi. Maka saya berharap kepada orang-orang yang konsentrasi setelah saya. Nah, ini setelah saya nih. Berarti paham saya artinya orang-orang yang akan mencatat keluarga ini ya berdasarkan informasi dari kitab saya, yang mana di masa hidup saya menulis kitab ini, saya tahunya cuma 5 anak ini. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan setelah saya menulis kitab ini, ternyata kok lahir lagi anaknya. Kok anaknya punya anak lagi, kemudian punya cucu, yang tidak saya tuliskan di kitab saya, yang saya tulis pada zaman saya hidup dengan dia. Gitu loh. Gitu. Nah, itu yang pertama ya, gitu loh. Itu pemahaman saya. Saya bukan memaksakan diri untuk menjadikan ini sebagai dalil bukti kitab sezaman harus ada. Bukan begitu, bukan saya ini melangkahi Kiai Imad atau apa, karena bahasanya tadi itu seakan-akan Kiai Imad saja tidak menggunakan dalil ini, kenapa Anda memaksakan ini? Bukan.
bukan memaksakan, tapi kita bersama-sama berusaha untuk mencari kebenaran dari berbagai sumber yang kita miliki, yang kita ketahui, gitu loh. Nah, terlepas salah benarnya, fal kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan itu milik Allah, gitu loh. Tapi saya berterima kasih sudah koreksi, karena memang kita harus saling mengoreksi satu sama lain sebagai bentuk ya meneladani firman Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasehati akan kebenaran dan kesabaran. Kemudian poin yang kedua, yaitu pembahasan yang kedua itu intinya adalah bayyinah. Nah, ketika beliau membahas bayyinah, merujuk kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana Kiai Imaduddin dalam kitabnya juga merujuk kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di mana Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu menyatakan bahwasanya syarat untuk menetapkan nasab itu ada 3. Yang pertama, yaitu pernikahan yang sah maupun pernikahan yang fasid. Itu ya, yang pertama tuh. Atau al-firosyah gitu loh. Kemudian yang kedua itu bil ikror, pengakuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bayyinah, gitu loh. Cuman ketika sampean menjelaskan bayyinah itu, ya, kenapa sampean tidak melanjutkan sampai ke bawah? Artinya sampean di tengahnya itu dikatakan ini nggak penting. Justru di situ letaknya perbedaan antara ulama fikih dengan ulama ahli nasab. Walaupun ada kesamaan dalam garis besarnya, tapi juga ada ciri khasnya para ulama ini di dalam ilmu nasab, gitu loh. Yang Anda katakan tidak penting itu justru itu yang menguatkan bayyinah. Wa subutun nasabi bil bayyinati aqwa minal iqrar li'annal bayyinata aqwal adillati al yauma. Ini tidak penting menurut saya. Kenapa para ulama ahli nasab menggunakan bayyinah? Karena Syekh Wahbah Az-Zuhaili sendiri juga menyetujui itu. Wa thubutun nasabi bil bayyinati aqwa minal iqrar. Adapun menetapkan nasab bil bayyinah dengan bukti aqwa minal iqrar, itu lebih kuat daripada sekedar pengakuan. Kenapa? Li'annal bayyinatah aqwal adillati al-yaumah. Karena bukti itu lebih kuat sebagai alasan, sebagai hujjah, sebagai dalil al-yaumah pada zaman ini. Li'annan nasabah, karena sesungguhnya nasab, wa in dhahara bil ikrar, walaupun sudah jelas bil ikrar dengan pengakuan, lakinnahu ghairu muakkadin, akan tetapi itu tidak kuat, gitu loh. Walaupun sudah jelas saling mengakui, lakinnahu ghairu muakkadin, tapi itu tidak kuat. Fahtamalal batalanu bil bayyinah. Maka pengakuan atau ikrar itu ya berpotensi bisa dibatalkan bil bayyinah dengan adanya bukti. Itu yang Anda katakan tidak penting, padahal poinnya di situ. Mohon maaf nih, saya koreksi balik sampean. Mungkin bacaan kitab saya tidak bagus, tapi mudah-mudahan pemahamannya nyampe gitu ya. Nah, jadi pada intinya, kenapa ulama nasab itu seperti contoh misalkan di dalam kitab Al-Muntaqa yang kita bahas saat ini, itu menyebutkan walakinnahu walakin isbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Tetapi untuk mengisbat, untuk menetapkan bahwasanya orang itu punya anak lebih dari 5 seperti yang saya sebutkan dalam kitab saya, atau kemudian dia punya cucu yang tidak saya sebutkan dalam kitab saya, itu butuh bukti. Nah, kemudian sampean harus lihat lagi nih ke bawahnya. Kan sampean katanya sudah mengoreksi kitabnya Kiai Imad itu, sudah menelaah ya. Nah, sampean lanjutkan ke bawah itu. Sebelum Kiai Imad itu memberikan contoh bagaimana menetapkan nasab bahwasanya Nabi punya anak Siti Fatimah dan Sayyidina Husain. Itu ada hadisnya tercatat, gitu kan. Nah, di situ Kiai Imad memberikan contoh Syekh Ibrahim bin Mansur ketika beliau itu membatalkan nasabnya kaum Tabariyah. Kenapa alasannya? Karena silsilah nasabnya kaum Tabariyah itu
tidak dia temukan di dalam catatan-catatan kitab sejarah yang telah lalu. Jadi tidak ada sumber referensinya yang jelas. Gitu loh. Nah, kira-kira demikian dari saya, ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih sudah mengoreksi video-video saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk memperdalam dan memahami apa yang terjadi saat ini dengan ikhlas hati, tidak ada kebencian di dalam diri kita murni mencari kebenaran bukan pembenaran. Aslahallahu lana wa lakum fid dunya wal akhirah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.